Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-10 ya. Kita mengenal bentuk-bentuk dhamir ketika bersambung dengan isim, huruf maupun dengan fiil. Ya. Baik. Sini kita lanjutkan untuk latihan-latihannya. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, ini nanti coba antum kerjakan. Ya, coba kalian kerjakan di buku tugas ya, kalau di sini tidak cukup nanti. Ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar percakapan yang kemarin kita baca. Nanti antum cari jawabannya di percakapan yang kemarin ya. Nanti dikerjakan di buku tugas, kemudian di foto dan dikirim dikirim ke grup tugas ya, biasa ya. Dikirim ke grup tugas seperti biasa. Taib. Di sini ada 22 soal ya. Ini semua nanti kalian coba cari jawabannya di percakapan yang kemarin. Baik, itu tugasnya ya. Itu tugasnya untuk halaqah kita kali ini. Nanti paling lambat pengumpulannya nanti hari Ahad jam 9 malam ya. Hari Ahad jam 9 malam itu paling lambat pengumpulannya. Ya, besok Ahad jam 9 malam. Baik. Kemudian di sini kita lanjutkan ya. Latihan yang kedua. Dha' fil faraghi fi ma yali ad-dhamir hu au ha. Letakkan pada tempat kosong berikut ini dhamir hu atau ha. Jadi yang mana yang sesuai, apakah hu, dhamir hu ataukah dhamir ha? Ya. Baik. Kalau hu itu diganti dari huwa, dia laki-laki ya. Kalau ha itu pergantian dari hiya, dia perempuan. Ya. Baik. Ya, di sini coba ya kita bahas ya. Kita kita kerjakan di sini. Yang pertama, hadhil bintu thalibatun. Ya, hadhil bintu thalibatun. Anak perempuan ini seorang siswi. Ya, anak perempuan ini seorang siswi. Ismu, nama. Lah di sini nama dari anak perempuan tadi tentunya. Berarti muannas. Ya, berarti kita pakainya dhamir ha. Ya, dhamir ha. Ismuha Zainabu. Ya, ismuha Zainabu, namanya Zainab. Ya, karena untuk perempuan pakainya ha, itu pergantian dari hiya. Ya, menjadi ha, ada alifnya ya, jadi agak panjang dibacanya. Ismuha Zainabu. Taib. Kemudian nomor 2, Muhammadun tabibun. Muhammad seorang dokter. Taib. Muhammad seorang dokter. Wabnu muhandisun. Ya, tentunya di sini domirnya, kata gantinya ini untuk menggantikan Muhammad ya, maka yang benar kita pakai hu ya untuk domir hu, karena pergantian dari huwa ya untuk laki-laki. Jadi wabnuhu muhandisun ya, wabnuhu muhandisun. Baik, anak laki-lakinya seorang insinyur. Nah, kemudian nomor 3, hadzal rajulu tajirun kabirun. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Lelaki ini seorang pedagang yang besar. Ya, lelaki ini pedagang yang besar. Ismu, ya tadi laki-laki berarti pakainya yang hu lagi untuk mudzakkar, maka ismuhu Abdullahi. Ya, ismuhu Abdullahi, namanya Abdullah. Baik. Ya, ismuhu Abdullah. Kemudian nomor 4, Aminatu fil ghurfati. Ya, Aminatu fil ghurfati. Aminah di dalam kamar. Ya, Aminah di dalam kamar. Wa ummu ya, di sini kembalinya tentunya kembali ke Aminah, berarti wa ummuha ya, kita pakai yang muannas lagi. Wa ummuha fil matbahi. Ya, wa ummuha fil matbahi. Karena ha di sini kembali ke Aminah ya, perempuan. Wa ummuha fil matbahi, dan ibunya ada di dapur. Ya, ibunya ada di dapur. Baik. Kemudian nomor 5, Aisyatu tabibatun.
Aisyah seorang dokter. Ya, Aisyah seorang dokter. Wa ukhtu kita pakainya ha ya karena kembalinya ke Aisyah. Wa ukhtuha mumarridatun. Ya, wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah seorang dokter dan saudarinya seorang perawat. Ya, saudarinya seorang perawat. Baik. Kemudian terakhir nomor 6, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilu. Ya, karena kembalinya ke Muhammad, yang disebutkan di sini Muhammad, maka kembalinya ke Muhammad. Muzakkar maka pakainya kita yang dhamir hu. Ya, wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya, wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Baik. Jadi Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar juga bersamanya teman kelasnya, ya, zamiluhu, teman kelasnya. Baik. Jadi Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar bersamanya teman kelasnya. Baik. Ya, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi kita menggunakan dhamir yang sesuai, ya, apakah untuk laki-laki maupun perempuan. Ini untuk orang yang ketiga, ya, dia laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia laki-laki pakainya hu, dhamir hu ketika bersambung dengan isim, ya, bersambung dengan suatu isim, suatu kata benda, pakainya hu. Kemudian kalau itu untuk perempuan pakainya ha. Ya, ha ada alifnya agak panjang. Jadi hu ini ganti dari huwa, kemudian ha ini ganti dari hiya. Baik. Ya, kemudian ya, latihan yang ketiga di sini, ini perintahnya hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Datangkan 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh berikut ini. Ya, jadi kalian suruh membuat pertanyaan beserta jawabannya sesuai dengan contoh. Misalnya di sini, aindaka qalamun, na'am. Indi qalamun, apakah kamu punya pulpen? Ya, saya punya pulpen. Ya, aindaka qalamun, na'am, indi qalamun. Baik. Nanti bisa diganti yang lainnya. Ya, bisa diganti yang lainnya. Misalnya aindaka kitabun, misalnya aindaka kitabun, na'am, indi kitabun. Kemudian aindaka sayyaratun, misalnya na'am, indi sayyaratun. Ya, aindaka apalagi aindaka kursiyun, misalnya aindaka kursiyun, na'am, indi kursiyun. Baik, dan yang lainnya, ya, nanti bisa bisa dicoba dibuat, ya. Tapi di sini tidak Ustadz untuk tugas kalian, ya, tidak dikumpulkan. Jadi dicoba saja menggunakan membuat kalimat yang lainnya untuk menanyakan kepemilikan, ya, aindaka apa. Ya, memakai indaka ini ketika yang ditanyakan itu selain manusia, ya, bukan orang yang berakal. Jadi selain manusia, ya, menanyakan kepemilikan tentang selain manusia. Jadi bukan menanyakan kepemilikan tentang manusia. Jadi tidak menanyakan tentang saudara, ya, apakah kamu punya saudara laki-laki, apakah kamu punya saudara perempuan misalnya, ya. Tapi yang ditanyakan di sini untuk yang selain manusia. Jadi menanyakan tentang misalnya tadi pulpen, ya, apakah punya pulpen, apakah punya buku, apakah punya kursi, apakah punya tas misalnya. Taib. Maka ini taib bentuk pertanyaannya, kemudian sekaligus jawabannya. Kalau dia memiliki maka jawabannya na'am, ya. Kalau dia tidak punya maka jawabannya la. Nah, di sini untuk jawaban yang la, tidak, yaitu pada latihan yang keempat di sini, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Datangkan 5 pertanyaan dan 5 jawaban seperti contoh berikut ini. Ya, kalau ini yang jawabannya nanti menggunakan la, tidak, ya. Maka bentuknya di sini contohnya, aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena, pulpen? La, tidak. Ma indi qalamun, ya. Ma indi qalamun, saya tidak memiliki pulpen. Nah, di sini perbedaannya tadi, ya, setelah na'am itu langsung indi apa, ya. Ya, saya punya apa. Tapi kalau setelah la, untuk jawaban yang negatif, ya, la, itu nanti sebelum indi dikasih dengan ma, ditambahi dengan ma. Ma di sini ma nafi namanya, bukan ma istifham, ya, bukan ma untuk kata tanya, tapi ma nafi.
ma yang menunjukkan makna negatif atau peniadaan. Ya, makna peniadaan atau makna yang negatif, tidak artinya. Ya, penafian. Ya, jadi la ma indi qalamun, tidak, saya tidak memiliki. Jadi ma indi artinya saya tidak memiliki. Kalau indi saya memiliki, tapi kalau ma indi saya tidak memiliki. Qalamun, ma indi qalamun, saya tidak memiliki pulpen. Baik. Nanti bisa kalian coba ya dengan kalimat lainnya, misalnya indaka sayyaratun, la ma indi sayyaratun. Apakah kamu punya mobil? Tidak, saya tidak punya mobil. Indaka, contohnya indaka darajatun, la ma indi darajatun. Jadi seperti itu ya. Apakah kamu punya sepeda? Tidak, saya tidak punya sepeda. Dan yang lainnya nanti contohnya itu bisa kalian buat sendiri. Baik. Ya, kemudian berikutnya di sini ada gambar rumah ya, kemudian disebut di sini kata baitun. Ya, artinya baitun rumah ya, sebuah rumah. Nah, ini baitun ketika bersambung dengan dhamir ya. Baitun ini termasuk isim, kata benda, ketika bersambung dengan dhamir ya, 4 dhamir dulu yang disebutkan di sini, dhamir ana, anta, huwa dan hiya. Ya, ana, anta, huwa dan hiya. Kalau bersambung dengan dhamir ana maka menjadi baiti ya, seperti yang kemarin kita jelaskan. Dhamir ana itu nanti berubah menjadi ya sukun kalau bersambung dengan isim ya, menjadi ya sukun. Kemudian huruf sebelum ya sukun itu harus berharokat kasroh ya, wajib berharokat kasroh. Makanya baitun menjadi baiti ya, baiti rumahku ya. Kalau kitabun misalnya kitabun kitabi, qalamun qalami ya. Contohnya kursiyun kursiyi, maktabun maktabi ya. Itu menyatakan kepemilikan saya memiliki. Atau baiti ini rumah saya, kitabi buku saya. Ya, madrasati sekolah saya dan yang lainnya. Baik. Kemudian kalau bersambung dengan anta maka menjadi dhamirnya menjadi ka. Ya, menjadi ka, jadi baituka ya, bukan baitika karena tetap dhammah ya. Kalau tadi kan baiti jadi kasroh taknya itu karena mengikuti ya sukun, tapi kalau selain ya sukun nanti tetap harokatnya tetap dhammah ya, dhammah. Kemudian tanwinnya hilang karena dhamirnya di sini sebagai mudhofnya, sebagai mudhof ilaihnya ya, sedangkan dia sebagai mudhof ya, baitunya sebagai mudhof sehingga dia tanpa tanwin menjadi baituka ya, rumahmu ya, baituka rumahmu, rumah kamu laki-laki ya. Kemudian kalau dhamir huwa dia laki-laki menjadi baituhu, rumahnya ya, rumahnya tapi untuk laki-laki. Kemudian baituha itu rumahnya tapi untuk perempuan ya, dari dhamir hiya. Baik. Baituha rumahnya untuk perempuan ya. Jadi ini 4 dhamir yang telah kita pelajari kemarin juga ya, ana, anta, huwa dan hiya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini dhamirnya ya, nanti ada tambahan-tambahan lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, jadi kalau dengan contoh kata baitun tadi, ketika bersambung dengan dhamir ana menjadi baiti, kalau bersambung dengan dhamir anta menjadi baituka, kemudian bersambung dengan dhamir huwa menjadi baituhu, kemudian bersambung dengan dhamir hiya menjadi baituha. Baik. Ya, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini ya. Jangan lupa tadi tugasnya latihan yang pertama ya, kalian jawab ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yang jawabannya sesuai dengan percakapan kemarin ya. Kalian cari jawabannya di percakapan yang kemarin. Nanti dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup khusus tugas ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.